Saat ini saya sedang berada bersama dengan kedua narasumber. Di sebelah kanan saya ada petinggi kampung Lakan Bilem, Bapak Yosianus Moja. Dan di sebelah kiri saya ada Bumkam Bapak Gideon. Ya, sebelum itu saya akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan petinggi kampung Lakan Bilem, Bapak Yosianus Moja. Boleh dijelaskan Pak, ini bagaimana sehari-hari masyarakat di Lakan Bilem, kegiatannya apa aja Pak? Untuk di Lakan Bilem, masyarakatnya kita sebut aja mayoritas petani. Jadi di sini masyarakat itu dia berladang dan berkebun. Jadi itu untuk kegiatan sehari-hari. Jadi berladang dan berkebun ya Pak, iya. Kesehariannya. Ini ladangnya di dekat sini juga atau di jauh lagi nih Pak lokasinya? Lokasinya, karena kita ini di lokasi wisata. Jadi dia jauh, kurang lebih 1,5 kilo lah dari tempat wisata ini. Itu kampung kami, jadi seperti itu. Baik, Pak, dalam mengembangkan wisata di sini, adakah mengalami kesulitan masyarakat di kampung di sini Pak? Kalau untuk pengelolaan wisata ini ya memang kesulitan kami memang untuk mengubah sifat kita sebagai masyarakat ini untuk mengadopsi namanya wisata. Memang dari biasa kita bercocok tanam, bertani segala macam itu memang susah. Karena kita kalau namanya wisata, bagaimana kita terhadap orang-orang yang datang, terhadap warga-warga datang ke kampung, itu yang kita perlu pelajari supaya jangan sampai nanti ada selisih paham. Selain itu juga kita perlu membiasakan masyarakat itu buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai nanti ibaratnya kita sebagai masyarakat pun tidak perhati sampah. Jadi apalagi orang yang nanti berkunjung ya masyarakat di situ aja sampah tidak disiplin. Jadi hal-hal semacam itu yang kami itu sulit untuk untuk belajar. Tapi kami tetap berupaya. Akhirnya sampai sekarang ya wisata ini masih tetap bisa berjalan. Memang kalau kita lihat memang ini sungainya terlihat jernih. Memang karena ini komitmen dari masyarakat setempat untuk menjaga lingkungan bersama ya Pak ya, untuk tidak membuang sampah di hulu sungai. Iya, betul sekali. Baik, ini sosialisasi ke masyarakat tidak ada mengalami kendala ya Pak untuk itu? Sangat-sangat banyak kendala lah. Banyak kendala karena yaitu saya sampaikan tadi memang kita mengubah sifat kita itu dari perilaku kita yang sudah terbiasa hal yang ibaratnya sampah itu kan, karena kita di desa ini kan ibaratnya lebih banyak daun daripada sampah. Tetapi karena saya tuh sering juga jalan-jalan diajak oleh beberapa dinas maupun dari desa sendiri yang untuk keluar itu, karena kita lihat betul-betul dampak sampah itu sangat-sangat memprihatinkan. Nah, kalau itu kita tidak terap sekarang, bagaimana nanti? Jadi itulah yang kami sampaikan terus ke masyarakat, sosialisasikan terus di masyarakat supaya mereka harus dari rumah mereka sampai ke tempat wisata harus sampah itu diperhatikan. Bertani sama nelayan ya Pak warga di sini? Di sini dia lebih kepada tani dengan kebun. Kebun. Jadi tidak ada nelayan karena tidak ada sungai yang besar. Tidak ada. Oke, tidak dikembangkan Pak. Ini kan sayang ya Pak, kalau dilihat dari sungainya begitu jernih ini Pak, dan masih bersih begitu. Apa mungkin kedepannya akan menabur benih bibit ikan ini Pak di sungai di Lakan Bilem? Ya, kita memang ada wacana untuk pengembangan ikan maupun yang lainnya. Jadi kalau ikan ini lebih kepada ibaratnya supaya populasi ikan di sungai ini tidak habis. Makanya di sini juga kami buat aturan di desa ini dilarang, yaitu menyetrum, meracun, menjala cuma boleh itu mancing. Karena mancing itu kita cuma satu pancing kan dapat satu. Jadi seperti itu. Itu bagian dari kami memang melindungi alam itu dan melestarikan apa yang ada di kawasan Kampung Lakan Bilem. Oh, baik. Boleh disebutkan nih Pak, ikan apa yang ada di Sungai Lakan Bilem ini Pak? Memang saya juga tidak terlalu paham kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bahasa Dayak, daerah setempat ya kami tahu. Ya, jadi kayak di sini kan ada dua bahasa yang kami pakai. Bahasa Tunjung Benua karena di sini mayoritas, itu bahasa Tunjung. Bahasa Benua dengan bahasa Tunjung. Jadi kalau kami itu buat bahasa di sini ya ibaratnya yang satu bahasa Tunjung, yang satu bahasa Benua tetap nyambung. Jadi seperti itu. Kalau ikan di sini ikan kelabau, ikan betuke, ikan wayuk bilang Benua, kalau orang Tunjung bilang seluak. Ya itu. Jadi ikan lemi, ikan kalau di sini kami bilang gong, yang orang kita ini bilang
sebut itu haruan. Itu ada. Jadi itu ikan-ikan sungai lah dia. Ikan-ikan sungai. Berarti ada ikan nila juga di sini ya Pak ya? Kalau ikan nila tidak ada karena dia ikan itu kan lebih dia dipelihara seperti itu. Dipelihara. Kalau ini kan ikan alami memang dari nenek moyang dulu memang sudah ada di sini. Ya. Luar biasa ya Pak ya. Di sini berarti komitmen masyarakat setempat ya Pak untuk menjaga lingkungan kita agar tetap terjaga juga ya Pak ya. Sangat-sangat mereka antusias untuk menjaga. Di sini komoditi unggulan apa Pak? Di sini kita memang dulu kita lebih kepada kemiri awalnya. Tapi setelah kemiri agak hamanya ya kemiri. Oh ya. Kemiri apa namanya satu itu ada 2 jenis namanya tuh. Ya. Jadi dia itu pohonnya itu tidak tahan lama. Jadi kami beralih ke kakao. Kakao. Kakao juga ada hamanya yang merusak. Jadi akhirnya sekarang kami masih di karet. Ya kalau untuk perkebunannya karet. Selain daripada itu palawija ya kacang-kacangan. Ada juga yang selain daripada itu pisang. Gitu. Berarti di sini masih bertani dengan nores ya Pak ya? Ya. Mayoritas ya? Mayoritas. Oh begitu. Mungkin ke depan nih mau dikembangkan lagi Pak selain itu? Ya kita ke depan ini memang kalau kita lihat di lahan masyarakat ini memang banyak hal yang kita mau PR ya Pak ya? Ya, mau buat lagi untuk mengubah apa yang cocok ke depan ini untuk tanam tumbuh kita. Bagaimana pemerintah kampung memberdayakan masyarakat di wilayah ini Pak? Kita sudah berbagai macam upaya juga kita untuk memberdayakan masyarakat dengan pelatihan tentang bagaimana kita menanam atau bercocok tanam. Selain juga itu lebih sekarang ini kami tekankan ke program desa ini dia lebih kepada peningkatan kapasitas atau peningkatan SDM masyarakat. Karena kami melihat dari apa yang kami sudah lewati ini banyak hal jadi kendala karena kurangnya SDM masyarakat itu akhirnya dia bercocok tanam itu cuma dengan pemikiran dia akhirnya itu tidak terlalu maksimal berhasil. Jadi makanya kita genjot dari bantuan termasuk baru-baru ini kita dari Banprop kita akan lakukan pelatihan-pelatihan mengenai peningkatan kapasitas masyarakat dari pemerintah lembaga desa maupun sampai masyarakat. Jadi peningkatan kapasitasnya yang ditingkatkan ya Pak ya? Untuk sementara itu dulu karena ibarat kita melakukan sesuatu kalau kita itu tidak paham tentang itu kita tidak bisa. Jadi kita harus pahami dulu baru kita laksanakan nanti setelah kita paham. Baik. Lantas bagaimana pengembangan budaya masyarakat lokal ini Pak? Antusiasnya dari para pemuda di sini seperti apa? Nah kalau untuk budaya lokal memang itu sangat kurang lah. Karena dari segi yaitu tadi dari segi pemahaman tentang budaya juga masih kurang. Jadi karena di sini tadi berbagai macam suku, jadi ibaratnya budayanya beda-beda. Akhirnya memang agak susah lah kami untuk menyatukannya. Nah, tapi kami tetap berupaya bagaimana dari perbedaan itu menjadi suatu kebanggaan bagi kampung kami, Kampung Lakan Bilin. Boleh disebutkan lagi Pak, yang untuk ingin berkunjung ke sini larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan Pak? Oh ya, terima kasih. Sangat baik pertanyaannya. Nah, itu betul sekali karena namanya wisata kan aturannya. Jadi di sini memang beberapa hal yang sangat kami tidak perkenankan untuk pengunjung. Makanya kami ada semboyan di sana itu bahwa di sini itu yang boleh dibawa itu adalah kenangan, yang boleh ditinggal di sini ada jejak. Nah, jadi itu. Di sini yang pasti pohon-pohon yang ada di sekitar ini tanam tumbuh itu sebenarnya kami ada bagian-bagian memang kami tidak perbolehkan kayak yang ditumbuh-tumbuh di batu ini memang kami mengharapkan itu tidak diganggu karena itu juga ikonnya daerah sungai ini ada tumbuh-tumbuhan yang nempel di batu karena nanti prinsip kami kalau itu sampai dibuang diambil dan segala macam dia akan rusak keasliannya. Jadi itu seperti ada yang kayak itu kami sebut itu biru urak, biru puha, bukan biru urang, biru puha bahasa Dayaknya. Itu kalau bahasa Bunuaknya ada juga, tapi saya tidak terlalu tahu. Itu juga kami larang diambil. Itu biasanya orang tua dulu kami ambil untuk sapu, sapu untuk kami bilang di dangau umak kami atau bahasa orang luar sana saung. Di saung itu kan ada tempat kita nyapu pakai itu. Jadi seperti itu sebagian dari tanaman. Belum lagi dari
kayu-kayu yang memang bisa untuk obat, karena beberapa kayu-kayu di sini ada yang memang kayu-kayu obat seperti itu. Jadi itu yang kami larang untuk memusnahkan atau mengambil. Boleh mengambil tapi dia harus ada izinnya melalui badan usaha milik desa apa melalui pemerintah kampung. Kami mau ambil ini Pak, silakan. Jadi itu ibaratnya ada pamitan dulu lah, jangan langsung dibawa seperti itu. Jadi itu ada aturan-aturan dan juga ya seperti saya sampaikan tadi mengenai sungai yang tidak boleh dirusak, tidak boleh diracuni. Lepas itu berladang juga kami himbau ke masyarakat ini tidak boleh membuat ladang mendekati sungai, karena juga di sini juga kita ada aturan desa, ada peraturan kampung melarang masyarakat itu membuka lahan ladang di kawasan Kampung Lakan Bilem, khusus ke sebelah utara, karena sebelah utara ini menghasilkan air sungai Lakan ini maupun air konsumsi masyarakat. Jadi itu kita ada peraturan desa tentang untuk melindungi kawasan tempat kita. Ini di hulu sungai yang bisa diminum ya Pak? Berarti masyarakat sini meminum juga ya air dari sungai Lakan Bilem ini ya? Kalau sungai ini bisa diminum, tapi kita minumnya, kita ada sungai-sungai yang memang khusus sudah. Ya kayak di wisata tadi ada sungai yang sebelah sini, dia langsung ke gunung ini. Dia ada anak sungai yang memang kami kelola seperti itu. Dan juga kami baru-baru ini juga melakukan penanaman pohon di lingkungan wisata ini. Kami nanam pohon supaya kawasan ini, hutan ini tetap terjaga. Jadi seperti itu. Pohon apa Pak namanya? Karena kemarin kami kebetulan ada bantuan dari saya tidak tahu pohonnya, tapi pohon yang ibaratnya supaya dia tetap menyerap air ini. Kayak pohon jelutung, ada juga beberapa pohon meranti. Jadi itu. Seperti kita lihat ini masih asri ya Pak ya hutan-hutannya. Nah, kalau untuk tumbuhan yang ada dan dilindungi di sini sampai sekarang itu apa Pak namanya Pak? Tumbuh-tumbuhan yang langka? Yang pasti kami lindungi. Yang sekarang ini termasuk ada pohonnya di situ. Pohon orai, tengkawang, itu kami lindungi. Kami bilang pahak, saya tidak tahu bahasa anunya, tapi pahak dia itu buahnya itu bisa dimakan. Kalau orang Dayak itu digoreng tapi pakai pasir. Dia campur dengan pasir, itu kalau dia sudah kering itu bisa dimakan. Sebenarnya itu kalau dia itu makanan babi hutan. Tapi dia itu bisa dimakan manusia karena dia itu sangat enak, artinya dia kayak kacang. Nah, kayak kacang, Bu. Jadi itu. Selain daripada itu ada pohon banggris juga di sini kami lindungi. Seperti itu. Baik, Pak, ini supaya masyarakat luas juga mengetahui ketika berkunjung ke Batu Bura, hal apa yang bisa dilakukan di lokasi wisata di sini, Pak? Hal yang bisa dilakukan di lokasi yang pasti kalau memang mereka ada minat menanam pohon, kami sangat dukung karena beberapa juga dari pengunjung itu pernah ke sini, Pak, kami ini ada bawa pohon ini, pohon buah, kami mau nanam di sini, silakan. Karena itu yang kami harapkan, karena ibaratnya sama-sama melestarikan alam. Jadi itu yang bisa dilakukan di sini dari luar. Yang selain daripada itu ada juga yang mereka, Pak, kami bantu mengut sampah. Pak, kami sangat bangga dan bersyukur lah, terima kasih, ibaratnya sama-sama memperhatikan ya. Jangan kita bawa dari sana bawa sampah dari sini lalu buang sembarangan, tapi ada inisiatif juga dari yang luar yang tadi bisa bantu. Jadi itu karena beberapa yang ibaratnya kesini itu ibaratnya memberi inspirasi juga bagi kami sih. Supaya juga kami berpikir juga bagaimana sih kalau kami pergi ke wisata tempat orang lain kan? Ya kita bisa lakukan itu. Jadi seperti itu. Sejauh ini ada masalah ekonomi masyarakat utamanya dengan pengelolaan objek wisata, Pak? Masalah ekonomi dampaknya sangat baik. Karena kita kembangkan usaha wisata ini melalui badan usaha milik desa ini, beberapa masyarakat mereka bisa, karena memang di Lakan Bilem ini beda dengan wisata daerah Jawa, karena saya berapa kali ke Jawa. Di Jawa itu yang betul-betul kelola, yang boleh itu dia bernaung di badan usaha milik desa. Nah, kalau penjualnya itu memang harus dari badan usaha milik desa yang rekrut siapa-siapa yang boleh berjualan. Kalau di desa Lakan Bilem kita betul-betul melibatkan masyarakat.
betul-betul melibatkan mereka bisa berjualan di situ apa saja ibaratnya mereka mau jual tapi sesuai dengan aturan yang ada. Dan di sini yang membedakan adalah mereka cuma bayar fee atau bayar persen ke badan usaha milik desa. Kalau di daerah Jawa mereka bukan bayar persen, tapi mereka yang diberi persen kan. Nah itu, karena saya berapa kali ke sana itu perbedaannya. Kalau di sini kita betul-betul mau masyarakat itu terlibat di dalamnya, supaya mereka paham lah seperti apa kita ngelola ini, tanggung jawab kita itu terhadap wisata itu seperti apa. Karena kalau mereka cuma jadi petugas, ibaratnya jadi karyawan di situ, mereka tidak tahu tanggung jawab ini seperti apa sih sebenarnya. Jadi itu. Berarti warga 10 kampung jualan di sini nggak masalah ya Pak ya? Kalau untuk sementara kita lebih fokus ke penduduk Lakan Bilem. Penduduk Lakan Bilemnya. Ya, kita fokus dulu memperdayakan mereka. Kalau memang mereka ini nanti memang ada peluang untuk kampung-kampung lain atau masyarakat lain, itu yang kita harapkan. Tapi untuk sementara kita lebih fokus karena ekonomi masyarakat di kampung memang masih di bawah lah dari kampung-kampung lain. Jadi kita upayakan mereka dulu. Jadi seperti itu. Baik, Pak, boleh diungkapkan ini program kedepannya seperti apa di Kampung Lakan Bilem ini, Pak? Tadi juga pas kita masuk ini aksesnya sudah mulai bagus ini, Pak. Sudah disemenisasi, boleh, Pak? Ya, terima kasih. Betul, saya jadi petinggi yang kedua ini 2017. Kita memang genjot pariwisata karena di dalam visi misi RPJM Sasago Petinggi menargetkan itu 3 hal kemarin, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, lepas itu ekonomi atau pertanian, dan wisata. Nah kita lihat keadaannya memang lebih ke wisata ini yang ibaratnya untuk masyarakat itu responnya lebih banyak. Jadi akhirnya kita genjot di pariwisata. Makanya kita dari 2017 itu perencanaan sampai 2019 itu kita sudah mulai eksekusi kegiatan. Sampai 2022 ini kegiatannya berjalan didukung oleh masyarakat. Jadi harapan ke depan kalau ini sudah selesai, ya harapan kita betul-betul itu nanti membawa dampak bagi masyarakat. Contoh yang seperti saya sampaikan tadi, dampaknya tadi masyarakat bisa berjualan di situ. Dan juga dampaknya dari hasil wisata ini, dari PAD itu sudah bisa memberikan bantuan untuk warga yang kurang mampu. Seperti orang tua yang sudah lanjut usia, yang sakit-sakitan di kampung, kita sudah membuat peraturan petinggi tentang memberikan santunan untuk mereka yang tidak mampu itu. Karena mereka sudah ibaratnya jalan ke puskesmas aja susah. Jadi kita ada bantuan khusus untuk mereka itu dari desa. Seperti tahun 2022 ini kita ada PAD, kita sudah beri. Selain juga itu kita juga ada bantuan untuk bumil. Mereka yang melahirkan ke rumah sakit itu ditanggung dari PAD ini tadi. PAD Lakan Bilem. Iya, PAD dari hasil wisata ini. Jadi itu dampaknya tadi. Dampak ekonominya yang ke masyarakat. Jadi memang sangat baiklah dalam masyarakat itu mengenai wisata ini. Dan juga di wisata ini yang menjadi harapan kami ke pemerintah, ya karena kawasan ini kan harapan kami jangan sampai digarap oleh pihak investor lah. Karena bagaimanapun kami ada niat untuk melindungi hutan, melindungi kawasan supaya ini tetap terjaga. Tapi kalau pemerintah, mereka itu kan bisa lakukan apa saja kan, termasuk investor, mereka bisa masuk, apalagi kawasan ini kan. Sebenarnya kawasan ini kan dia KBK, kawasan budidaya kehutanan kan. Nah itu, sedangkan kami buka wisata, karena ini mendekat kampung kami kan. Nah, jadi otomatis kalau pihak investor nanti mereka mau buka apa saja kan, terserah pemerintah. Tapi inilah harapan kami, supaya jangan sampai alam ini bisa dimasukkan perusahaan sawit, perusahaan batu bara, karena akan merusak alam ini. Oke sih, dampaknya nanti kami yang terima untung dan segala macam. Tapi yang saya pikirkan itulah dampak ke hilirnya nanti. Dampak hulu nih mungkin nanti masyarakat makmur, meliaran terima duit. Tapi dampak hilirnya, ini kan sungai. Terjadi banjir apa macam yang akan terima kan penduduk. Yang pertama betul Kampung Sembuan, pinggiran sungai. Belum lagi kita hitung-hitung sampai Damai sama Muara Pahu. Kan sungai ini kan hilirnya Muara Pahu kan. Oh iya. Ya, kan dampaknya luas. Jadi ini harapan kami sebagai
masyarakat yang tinggal di hulu sungai Pahu ini sebenarnya ulunya Pahu. Supaya Bapak Ibu ketahui, ini kalau nyebrang di Pahu sana, ini ulunya. Jadi itu, jadi supaya paham. Jadi dampaknya kalau ini dikelola dengan tidak baik, akannya dampaknya sangat luas. Mungkin itu tambahan dari kami sebagai harapan ke pemerintah. Kalau ada konsesi perusahaan kawasan Lakan Bilem itu tolong diperhatikan. Jadi seperti itu. Satu pertanyaan terakhir ini Pak. Ya, pendapatan asli daerah berarti besar sampai bisa menanggung ibu hamil ya ini Pak? Ya, lumayan. Dalam arti itu di masa pandemi harapan kami setelah pandemi ini lewat ya, dan juga proses wisata kami ini ke depan, karena kami sudah ada membuat master plan wisata ini di aulanya ada jembatan gantung, dia ada 2 kali jembatan sampai di hulu sungai ini di air terjun. Jadi nanti kalau kita mau ke air terjun itu aksesnya lewat sini sampai air terjun itu dengan jalan santai. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ini mau ke air terjun dia harus lewat tangga kurang lebih 360 anak tangga kalau tidak salah. Itu lumayan tangganya dari hulu ke air terjun. Jadi kalau di sini nanti sudah ada aksesnya lebih nyaman kita jalannya. Mungkin itu ke depan kami memang untuk wisata ini kembangkan melalui dana desa ini. Dan juga di sini kami ucapkan terima kasih ke pemerintah yang sudah memberikan dana desa supaya kami masyarakat itu bisa memikirkan apa sih yang menjadi misi kami dan rencana kami itu seperti apa. Jadi sangat dimudahkan. Kami merencanakan di desa kami itu melalui pemikiran-pemikiran masyarakat yang ada di desa. Oke, baik. Jadi berapa PAD-nya tuh Pak dalam satu tahun? 1 tahun itu kita tahun ini memang agak turun karena pandemi ini ada pemotongan. Tapi yang kita dapatkan itu Lakan Bilem itu 1,9 miliar. Ya. Dalam 1 tahun di masa pandemi. Iya. Baik, luar biasa itu Pak ya. Baik. Tapi dia itu bukan dari DD aja, dia DD dengan DK kan, dia ada yang pusat, ada yang daerah seperti itu. Begitu. Jadi kalau daerah itu kan dia termasuk insentif para pengurus desa kan, pemerintah desa seperti itu. Baik. Kalau asli dari itu kurang lebih 1 M dia. 1 M ya. Dana desanya. Baik. Terima kasih Pak, itu saja pertanyaan kami Pak. Sama-sama. Dan pendengar, demikian perbincangan kami bersama petinggi Kampung Lakan Bilem Bapak Yosianus Moja. Dan saya akan berbincang bersama dengan Bumkam Bapak Gideon. Sebelum kita akan berbincang bersama Bapak Gideon, kita akan mendengarkan bersama terlebih dahulu alunan musik Sape dari Ferdinandus Jala. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Bumkam Bapak Gideon. Pak, kita akan berbincang-bincang mengenai Bumkam ini Pak. Pak, terkait dengan dampak pandemi terhadap lokasi wisata seperti apa Pak? Ya, dampak pandemi ini sangat menimbulkan satu kerugian lah bagi
Bumkam ini dari segi pendapatan kami sungguh tidak mendapatkan apa-apalah di situ. Kurang lebih ya sekitar 1,5 tahun itu dihentikan untuk kegiatan Bumka yang ada di Batubura ini. Itu, Pak, Bu. 1,5 tahun dari 2019 ya Pak ya? Ya, 2019 mulai lagi masuk di tahun 2021. Lebih tepatnya dibuka di bulan berapa itu Pak? Itu kurang lebih bulan Juni. Bulan Juni. Ya, Juni. Momen perayaan Hari Raya Idul Fitri, libur Idul Fitri atau ya gimana itu Pak? Lain ya Pak? Ya? Kurang tahu dulu. Ya, kurang lebih lah segitu anunya. Di Hari Raya Idul Fitri itu. Dan di situ kita masih belum buka itu Idul Fitri itu. Itu karena dari Pak Bupati menyarankan suruh dari Bumka Kampung Alakan Bilen itu menutup untuk wisatanya di situ. Untuk pengelolaannya bagaimana Pak? Apa ada kendala? Nah, kalau untuk pengelolaannya itu sudah nyata ada kendalanya, ya di wisata ini, ya terutama ya yang kita hadapi ini seperti dari pengunjung itu, walaupun kita terapkan dari aturan Bumka yang ada, masih ada juga yang istilahnya membuang sampah itu tidak pada tempatnya. Dari masyarakat juga yang juga mengunjung juga seperti itu. Jadi sangat kendala lah bagi kami Bumka selaku menjalani daripada tugas kami itu, ya kami tetap terapkan aturan itu, dan sedikit demi sedikit ya itu berubah. Ya, dari yang mereka buang sampah sembarangan akhirnya ya tidak ada lagi yang seperti itu, minim lah ya, masih bisa ditanggulangi kita dari Bumka. Pernah menemukan masyarakat membuang sampah sembarangan ini Pak untuk di Sungai Alakan Bilem, atau pengunjung yang tengah berkunjung ke sini? Apa diberikan teguran langsung atau seperti apa Pak? Itu kalau dari kami pengurus inti Bumka ini, karena kami juga jarang ke lapangan, tapi kalau dari sub bidang kami yang bekerja di Bumka ini, mereka sering melihat itu, dan itu juga diberikan teguran. Kalau buang sampah itu jangan buang sembarang, kan sudah ada kotak sampahnya. Itu jadi disarankan ke mereka itu supaya buanglah di tempat sampah yang telah tersedia itu. Sudah itu kita terapkan itu. Padahal kalau kita sudah masuk ini sudah ada beberapa titik ya Pak untuk disiapkan pembuangan sampah ya Pak? Iya, sudah ada. Tapi masih ada yang membuang sampah sembarangan? Masih. Baik. Kedepannya mungkin ditegur langsung itu gimana Pak? Nah, itu kita berupayakan untuk mensosialisasikan untuk masyarakat atau pengunjung itu, mungkin kita buatkan satu informasi atau pengumuman, jangan membuang sampah sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya, Bu. Seperti itu. Baik, mungkin juga bisa disampaikan kepada masyarakat hal apa saja kegiatan yang bisa masyarakat lakukan saat berwisata di Batubura ini, Pak? Ya. Kita terapkan ke masyarakat kita, karena kita sebagai pemilik wisata ini, kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada pengunjung. Kita lah harus mengutamakan yaitu tentang kebersihan ini. Jadi janganlah kita sebagai yang pemiliknya ini memberikan contoh yang tidak baik kepada pengunjung yang datang. Seperti sampah, ya kita karena sudah disiapkan tempat sampahnya, kita buanglah pada tempatnya. Itu jadi pengunjung itu lihat kita itu membuang sampah itu pada tempatnya, ya mereka juga ikut seperti kita yang di sini. Baik Pak, untuk jenis retribusi di lokasi wisata apa saja? Jenis retribusi itu ada dua. Sekarang ini kercis masuk sama kercis parkir. Itu kalau sekarang ini masih dua itu aja. Kalau kercis masuk itu dikenakan
per orangnya itu Rp5.000. Kalau kercis parkir itu per kendaraan, satu kendaraan seperti mobil dikenakan 5.000. Kalau kendaraan roda 2 itu kenanya Rp3.000. Itu. Mungkin untuk yang usianya dibatasi Pak, di bawah 5 tahun ke bawah itu biayanya gratis atau tetap juga dikenakan biaya? Itu kita enggak kita pungut yang 5 tahun ke bawah. Itu. Ya, yang kita pungut itu yang 5 tahun ke atas. Baik. Itu. Apa yang menjadi perhatian pihak pengelola Pak? Mengingat saat ini juga masih di masa pandemi COVID-19. Ya, kita masih terapkan untuk sekarang ini ya lebih berhati-hatilah terhadap karena ini masih masa pandemi. Kita tetap menyarankan jangan terlalu berkerumun itu, dan kalau berada di ruangan kita ada segala pertemuan di BUMKA ini kita harus memakai masker. Itu yang kita terapkan itu untuk menghindari dari virus ini. Tapi sejauh ini masyarakat atau pengunjung yang masuk ke wilayah Lakan Bilem ini ya taat ya Pak untuk mengikuti aturan, menaati prokes kita. Nah, inilah masyarakat ini namanya, ada juga yang taat, ada juga yang tidak taat. Nah, kalau untuk yang di luar seperti ini ya kebanyakan hampir 98% lah itu tidak memakai masker. Tetapi kalau ada kegiatan pertemuan khususnya kami itu tetap pakai masker. Baik. Pak, boleh diceritakan Pak, selain retribusi yang didapat dari hasil penyewaan ban, kemudian juga ada retribusi dari biaya parkir ya tadi ya Pak ya masuk, kemudian juga biaya yang masuk ya per orangnya tadi Pak ya 5.000 ya satu orang ya Pak ya. Selain itu yang dikembangkan masyarakat mungkin dari kerajinan khas tradisional masyarakat setempat itu Pak? Ya, itu memang kita upayakan, makanya kita kasih segala saung, anjat itu kan buat hasil karya tangan mereka. Itu. Jadi itu kita pasarkan di BUMKA ini, di shelter. Ada tempat khususnya kita jualkan itu dengan harganya ya sudah ditentukan mereka. Nah, dari BUMKA nanti dari unit nanti juga akan mengambil keuntungannya sedikit di situ. Nah, mungkin kita kasih contoh, kalau dari masyarakatnya kasih itu 20.000, kami mungkin bikinnya 23.000. Jadi 3.000 itu masuk ke kas BUMKA. Itu. Mungkin seperti itu. Boleh ini Pak disebutkan apa aja Pak, selain anjat, selain seraung, apa saja lagi Pak? Mungkin tenun ya Pak? Ya, kalau tenun kayaknya kita di sini kurang begitu kalau untuk tenun itu, sebab peralatannya kita mungkin belum ada itu. Ya, tapi yang jelas seperti anjat, seraung, ya kan anjat ini dia banyak jenisnya di sini. Dari rotan itu. Kalau itu masyarakat kita masih bisa mereka kerjakan itu ya untuk dijual untuk menambah ekonomi mereka lah hasilnya itu. Baik, untuk pengembangannya ke depan bagaimana Pak? Nah, untuk pengembangannya kita tetap usahakan untuk pengembangan ini mungkin nanti kita harapkan ke pemerintah kampung untuk memberikan sebuah dana lah ke mereka, suntikan dana supaya mereka bisa mengembangkan daripada kerajinan mereka ini ke depan. Kedepannya juga mungkin akan melibatkan Pak pihak-pihak lain dalam pengelolaannya di Lakan Bilem. Ya, mungkin nanti kita mungkin undang lah dari dinas yang terkait untuk memberikan semacam penyuluhan lah ke masyarakat kami supaya masyarakat kami ini bisa menambah wawasan mereka untuk kerajinan ini. Baik, Pak, sebagai menutup kebersamaan kita dalam perbincangan sore hari ini, mungkin juga ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net kita saat berkunjung ke Lakan Bilem. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami sangat mengharapkan kepada RRI dan seluruh
masyarakat yang ada, khususnya yang di Kutai Barat ini, supaya berkunjung ke tempat kami, khususnya di Kampung Lakan Bilem, di bumi perkemahan Batok Bura di Kampung Lakan Bilem ini. Ya, itu harapan kami. Dan kalau berkunjung, ya kita perhatikanlah ya aturan-aturan yang ada, seperti sampah jangan dibuang sembarangan, kan sudah ada tempatnya tertentu sudah. Ya, itu harapan kami. Baik, terima kasih Bapak Gideon, sehat selalu Pak ya. Dan pendengar, demikian perbincangan kami bersama petinggi Kampung Lakan Bilem Bapak Yosianus Moja dan juga Ketua BUMKAM Bapak Gideon.